Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Ramadan dari kelas TI 4C dengan NIM 236151085. Nah, nah ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal buat mata kuliah statistika dan probabilitas. Nah, jurnal yang saya pilih itu berjudul Regresi Linear Sederhana untuk memprediksi kunjungan pasien di rumah sakit berdasarkan jenis layanan dan umur pasien. Jadi jurnal ini itu ditulis oleh Pak Taufik Hidayat, Teguh Wayono, dan Rino Andi Saputro. Itu diterbitkan di jurnal Core IT pada tahun 2019. Nah, rumah sakit adalah bagian penting dari sistem layanan kesehatan masyarakat. RSUD Cilacap sebagai rumah sakit daerah mengalami peningkatan kunjungan pasien dari tahun ke tahun. Namun, data kunjungan pasien selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan ke depannya. Nah, penelitian ini tuh hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut, yaitu membangun model prediksi kunjungan pasien dengan pendekatan statistik sederhana namun efektif. Jadi harapannya hasil prediksi ini tuh dapat membantu pengambilan keputusan di rumah sakit, terutama dalam hal pengelolaan sumber dayanya lah. Jadi permasalahan utama yang diangkat dalam jurnal ini tuh adalah belum adanya metode prediksi kunjungan pasien yang berbasis data historis. Padahal, data tersebut tuh dapat digunakan buat nyusun perencanaan layanan dan logistik di rumah sakit secara lebih akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun model prediksi kunjungan pasien berdasarkan dua variabel utama, yaitu jenis layanan dan kelompok umur pasien, dengan menggunakan metode regresi linier sederhana. Ya, jadi penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari sistem informasi manajemen rumah sakit dan rekam medis RSUD Cilacap. Nah, tentang data yang digunakan adalah dari tahun 2011 hingga 2017. Data kemudian dibagi menjadi dua bagian. Nah, data dari tahun 2011 sampai 2015 itu digunakan sebagai data pelatihan atau training, sementara itu data dari 2016 hingga 2017 itu digunakan sebagai data pengujian atau testing. Model prediksi itu dibangun menggunakan regresi linear sederhana, dan evaluasi akurasi dilakukan dengan menghitung nilai MAP atau Mean Absolute Percentage Error. Nah, berikutnya ini tuh tabel review jurnal yang telah saya isi ya. Sesuai format tugas, tabel ini berisi ringkasan elemen-elemen penting dalam jurnal, mulai dari tujuan penelitian, populasi target, metode sampling, jumlah sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis, hingga evaluasi validitas dan reliabilitas. Nah, semua informasi ini tuh membantu dalam memahami struktur dan kualitas penelitian secara menyeluruh. Data yang digunakan dalam penelitian itu berjumlah sekitar 84 data bulanan lah, yang mencakup kunjungan pasien dari tahun 2011 hingga 2017. Nah, dari jumlah tersebut, 60 bulan pertama digunakan sebagai data training, sedangkan 24 bulan terakhir itu digunakan sebagai data testing. Data disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan jenis layanan, yaitu rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat. Nah, serta itu dikelompokkan menurut umur pasien. Hasil prediksi dapat ditampilkan untuk tahun bukan dapat sih, ini saya tampilkan sih memang untuk tahun 2018-19-nya. Jadi ini ya. Jadi kalau mau ngeliat ntar bisa di pause sendiri ya di videonya ya. Nah, lanjut ke teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini tuh menggunakan ya udah tadi sama regresi linear. Jadi modelnya tuh dibuat untuk setiap kombinasi antara jenis layanan dan kelompok umur pasien. Nah, proses analisis itu dimulai dari pelatihan model menggunakan data 2011 sampai 2015. Kemudian model tersebut tuh diuji menggunakan data 2016 sampai 2017. Nah, evaluasi akurasi itu dilakukan menggunakan nilai MAP. Nah, nilai MAP ini dibagi menjadi 4 kategori ya, kelihatannya. Kurang dari 10% dikategorikan sebagai sangat baik, 10-20% sebagai baik, 20 hingga 50% sebagai cukup,
dan lebih dari 50% itu sebagai buruk lah. Nah, kategori itu menjadi dasar buat menilai seberapa akurat hasil prediksi yang dihasilkan oleh model. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar model prediksi memiliki akurasi yang baik. Tepatnya sebanyak 26 model lah yang punya nilai MAP kurang dari 20%, yang artinya akurat dan bisa digunakan untuk prediksi jangka pendek. Namun, ada 3 model yang memiliki MAP di atas 50% dan dikategorikan sebagai buruk. Hal ini tuh terjadi pada kategori pasien dengan umur ekstrim yang jumlah data cenderung kecil. Secara keseluruhan, model ini cukup berhasil memprediksi kunjungan pasien berdasarkan data historis. Dari hasil yang diperoleh itu dapat disimpulkan bahwa regresi linier sederhana cukup efektif digunakan untuk memprediksi jumlah kunjungan pasien di RSUD Cilacap ya. Nah, mayoritas modelnya tuh punya akurasi yang baik, sehingga bisa digunakan buat ngebantu manajemen rumah sakit dalam menyusun strategi pelayanan. Nah, walaupun begitu, masih ada beberapa kategori pasien yang perlu ditangani lebih lanjut, khususnya kelompok umur dengan data yang tidak stabil. Penulis jurnal tuh menyarankan agar penelitian ke depannya menggunakan metode prediksi yang lebih kompleks kalau bisa, seperti regresi nonlinear atau machine learning lah, agar hasilnya semakin akurat. Demikian presentasi review jurnal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen serta teman-teman saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.